warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada sore hari ini adalah yaitu salat gerhana. Bagaimana dalam edaran PP Muhammadiyah, insya Allah nanti dimulai jam 10.30 sampai jam 2 pagi akan terjadi gerhana bulan total. Nah, karena gerhana ini melintasi wilayah Indonesia, hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami gerhana bulan total. Nanti puncaknya sekitar jam 1:11. Jadi, tapi Rasulullah biasanya kalau salat gerhana itu dimulai sejak awal gerhana sampai akhir. Jadi bisa bayangkan kalau gerhana ini 4 jam, kita salat 4 jam itu ya hanya 2 rakaat. Berarti ayatnya panjang. Tapi sebagian masjid ada yang menyelesaikan salat gerhana jam 1, ada yang jam 23. Di Darussalam nanti jam 11 ya. Jam 11.30 di Darussalam. Nanti imamnya saya yang khutbah Pak Nurul Yakin. Monggo kalau ibu-ibu, bapak mau hadir ikut sholat gerhana nanti jam 11 ya di Masjid Darussalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa sih gerhana itu? Ya, apa sih gerhana itu? Istilah gerhana itu disebutkan di beberapa hadis dengan istilah khusuf atau khusuf ya. Jadi istilah gerhana itu di dalam hadis disebutkan dengan istilah khusuf dan khusuf. Kalau khusuf itu biasanya salat gerhana yang dikaitkan dengan matahari, sehingga kalau istilahnya berarti salat khusuf, berarti salat gerhana matahari. Tapi kalau pakai khusuf itu adalah gerhana bulan. Maka salat gerhana bulan itu sering disebut dengan istilah salat khusuf ya, salat khusuf. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kedua istilah itu digabung menjadi satu yang dikenal dengan istilah salat khusufaini ya, salat khusufaini ya. Kalau pada zaman Nabi itu gerhana yang dimaksud itu adalah gerhana matahari ya. Sehingga kita kenal dengan istilah salat khusuf. Seperti salat Id itu kita sering sebut dengan salat Idaini, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Yang tata caranya sama antara Idul Fitri sama Idul Adha. Begitu pula cara salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Sehingga jika kedua salat itu digabung, maka kita kenal dengan istilah salat khusufain. Apa? Khusufain, yaitu salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa terjadi gerhana matahari dan kenapa terjadi gerhana bulan? Tentu literatur kita sudah sering baca ya. Terjadinya gerhana matahari itu karena tertutupnya piringan matahari oleh bulan jika dilihat dari bumi. Jadi matahari itu ditutupi bulan ya. Kemudian kita yang berada di bumi tidak bisa melihat matahari. Maka itulah yang disebut dengan gerhana matahari. Tapi kalau gerhana bulan berarti bulan ditutupi matahari. Jadi bulan ditutupi matahari. Jadi bulan ditutupi bumi ya. Ya, sinar matahari itu ya sinar tertutupnya sinar matahari oleh bumi ya gitu ya. Sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Nah, sehingga sinar matahari tidak nampak.
bulan tidak nampak gitu ya. Nah, baik, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau gerhana matahari itu seperti ini. Di matahari, bumi dan bulan. Nah, kalau seperti ini ya. Gerhana bulan seperti ini, matahari, bumi dan bulan. Jadi bulan seperti ini. Nah, ini sebuah keadaan yang menjadikan terjadinya sebuah gerhana. Nah, gitu ini ya. Ilmunya sudah sering kita baca. Nah, kita baca di sejarah awal terjadinya gerhana. Kapan gerhana itu pertama kali terjadi? Berdasarkan hadis dari Mughirah bin Subah, qala, dia berkata, ingkasafatis samsu yauma mata Ibrahim. Pada saat meninggalnya siapa? Ibrahim, yaitu putranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu bersamaan pula terjadi gerhana matahari. Faqalan nas, lalu banyak para manusia, maksudnya sahabat-sahabat Nabi saat itu ya berkata, ingkasafat limauti Ibrahim. Jadi matahari itu terjadi gerhana karena sebab kematian Ibrahim. Atau bisa dibalik, akibat gerhana matahari menyebabkan kematian Ibrahim. Jadi bisa dibalik cara memahaminya. Jadi pemahaman yang pertama, terjadinya gerhana matahari karena sebab kematian Ibrahim. Atau dibalik, akibat gerhana matahari menyebabkan kematian Ibrahim. Nah, gitu ya, sama saja ya. Nah, oleh karena itu terjadilah sebuah mitos yang berkembang ya. Jika terjadi gerhana matahari, maka akan terjadi apa? Berbagai bencana. Di antaranya adalah yaitu bencana kematian atau kelaparan, apalagi berbagai penyakit akan muncul di bumi. Dan yang lebih heboh itu nanti dikaitkan dengan peristiwa yang besar yang kita sebut dengan hari kiamat. Bahkan nanti di antara ulama mengatakan terjadinya gerhana matahari dan bulan berkali-kali itu sebagai tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Nah, dekatnya kapan? Alam bisawab. Kan satu hari di hadapan manusia ya, satu hari di hadapan Allah itu sama dengan berapa hari di hadapan manusia? Ya, nah itu ya. Jadi hari yang kita lalui itu satu hari itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu hari di hadapan Allah. Faqala Rasulullah SAW melihat banyak manusia yang berkata seperti itu, lalu Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu adalah dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kalender Masehi sama kalender Hijriah itu sebetulnya kedua-duanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah pasti benar adanya. Nah, gitu. Nah, cuma yang sudah pasti benarnya itu baru kalender Masehi. Kalender Hijriahnya masih terjadi tarik ulur gitu ya. Nah, termasuk hari ini tanggal keberapa? Di tanggal Rabiul Awal. Ada sebagian mengatakan ini tanggal 14, ada yang mengatakan ini tanggal 15. Yang benar tanggal berapa? 14 atau 15? Alam bisawab ya. Nah, karena masing-masing punya standar. Nah,
Muhammadiyah ingin memberikan persepsi bahwa bulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti pula matahari. Dan seharusnya kalau kalender Masehi sudah selesai, seharusnya kalender Hijriah juga harus sudah selesai. Nah, kita ini hutang peradaban sampai 14 abad lamanya umat Islam belum bersatu untuk memulai tanggal baru dan hari baru, satu hari dalam satu kalender yang sama. Padahal ini sudah 14 abad lebih ini ya, 1445 ya, sudah hampir 14 abad lebih kaum muslimin belum tuntas tentang peradabannya. Karena peradaban itu ya sesuatu yang mengikat antara seluruh umat dunia. Nah, sekarang yang mengikat apa? Ya hari itu. Yang mengikat ya hari itu. Coba kalau harinya beda, berarti kan tidak mengikat. Tapi kalau harinya sama kan terikat. Ya. Jadi itu ya. Nah ini. Jadi matahari dan bulan itu adalah ayatani min ayatillah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Kata Nabi, maka kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan itu bukan disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, nah, kalau kalian melihat keduanya, kapan melihat keduanya? Nah, kapan melihat keduanya? Ya saat terjadinya gerhana, kan gitu. Apalagi gerhananya jam 12 malam, jangan sudah apa? Sudah tidur kan gitu ya. Nggak mungkin bisa melihat. Tapi kok tahu kalau nanti malam terjadi gerhana bulan lagi. Ya, itulah apa? Dahsyatnya ilmu hisab atau ilmu astronomi. Jadi ilmu hisab itu sudah mendahului zamannya. Ya, sudah mendahului zamannya. Artinya kita sudah tidak lagi berdebat nanti malam itu terjadi gerhana bulan atau tidak. Jawabannya pasti terjadi enggak? Ibu-ibu, nanti malam itu jawabannya pasti terjadi gerhana enggak? Oh, pakai insya Allah lagi. Pakai insya Allah lagi. Kalau insya Allah itu kalau Allah menghendaki, kalau nggak dikehendaki lah Allah berarti nggak terjadi gitu. Jadi kalau Nabi mengatakan ini ya, fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya, ini kabar atau perintah? Bapak Ibu, kalau Nabi mengatakan fa idza ra'aitumuhuma, kalau kamu melihat keduanya, ini kabar atau perintah? Kabar. Karena kabar, maka kembali kepada hukum asal. Ibu-ibu sering melihat kabar-kabari. Lah kan gitu, karena kabar itu kabar-kabari. Tenanan toh ora ya, kan gitu toh. Nah, tenanan toh ora, berarti harus diapakan? Check and recheck kan gitu. Nah, berarti walaupun ini berupa kabar, tapi maknanya apa di balik kabar ini? Perintah. Perintah untuk apa? Nah, gimana cara membuktikannya? Oh, bukan sholat dulu. Ini belum perintah sholat ini. Melihat gitu. Ya, melihat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Jam berapa itu? Jam berapa jangan mau melihatnya? Ya? Kan malam. Malam itu jam berapa? Ya ada Bu Murianto ngelihatnya dada ini ya.
Ustaz, jam 8 malam saya melihat. Tak delok ngene. Lha kok ora ono, Ustaz? Ora ono. Terus bablas enggak? Bablas. Tapi Pak Adi ternyata malam-malam masih jagongan. Jam 11 melihat gerhana, terus mengumumkan, ternyata teman-temannya sudah banyak yang tidur. Gitu. Padahal eman-eman ini peristiwa besar. Nanti malam itu gerhana bulan total. Nah, maka Muhammadiyah menangkap kata-kata faida ra'aitumuhuma itu begini nanti kaidahnya, amrun bisai, amrun biwasa ilihi. Pernah dengar istilah itu? Atau baru dengar? Baru dengar ya. Amrun bisai, amrun biwasa ilihi. Ini kalau enggak santri ngajimu enggak ada yang tahu. Tapi kalau pondokan udah paham ya. Nabi kan merintah untuk, ini kan kabar, tapi di balik kabar ada perintah kan itu ya. Jadi kalam kabar bermakna perintah. Kalau kalian melihat itu maksudnya deleng kono loh, ngono. Ya. Jadi kalau Nabi mengatakan kalau kamu melihat berarti di situ ada apa? Ada perintah yang menyertai gitu. Bukan berarti terus contoh gini. Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk ya? Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Itu perintah atau kabar? Saya mau tanya, ayat itu perintah atau kabar? Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Perintah atau kabar? Loh, beda nih. Saya ngendikan ngeten. Al-Quran itu Bapak Ibu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kabar atau perintah? Nah, gitu loh, paham ya? Kabar. Nah, baru tak kandani. Tapi di balik kabar ini ada apa? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Jadikan Al-Quran itu sebagai begitu kan perintahnya. Tapi kan tidak disebut Nabi. Nabi hanya mengatakan kabar. Quran itu sebagai petunjuk. Nabi agar Quran itu sebagai petunjuk, ya jadikan Quran itu sebagai contoh lagi. Misalnya kalau kita punya HP ini kan smart ya, HP pintar ya. Nah, yang pintar HP-nya atau manusia? Saya mau tanya, HP ini kan disebut HP pintar ya, HP Android kan HP pintar. Nah, yang pintar itu HP-nya atau manusianya? Di tangan Bu Kasih Saluri, HP ini biasa-biasa. Di tangan Pak Agung, HP ini bisa menghasilkan miliaran rupiah. Begitu ya? Berarti ada perintah apa? Supaya kamu pintar gunakan HP itu sesuai maksud dan tujuannya. Saya mendampingi pelaku usaha. Pak, aku gaptek HP ndak iso ngerti, Pak. Isone itu cuma WA tok, Pak. Saya kalau mendampingi pelaku usaha begitu itu apa yang ngajukan apa? Sertifikat halal itu bingung saya. Gini aja, Bu. PU-nya atas nama anaknya saja, nanti biar anaknya yang komunikasi sama saya. Bisa, Pak? Oh bisa, nanti mereknya tetap merek Ibu. Akhirnya banyak yang gaptek-gaptek itu pelaku usahanya anak-anaknya. Tapi mereknya milik bapak ibunya. Nah, saya komunikasi kesulitan. Suruh ngisi, Bu, form ini diisi. Tanya ini, Pak, gimana cara ngopinya? Cara ngopi, tag ya. Nah, itu kan akhirnya kan ya, dari pintar menjadi tidak pintar. Saya ini pelan-pelan aja ya. Saya sering ditanya teman-teman itu, Pak Rozak, kalau ada pertanyaan di grup ngajimu itu kok jawabannya cepat itu piye to carane? Jadi kalau saya ditanya itu, buat jawab straight gitu aja. Nah, jawaban saya di HP saya ini sudah
sudah full makalah yang ada menjadi pertanyaan. Jadi sudah tak isi file bermacam-macam file itu ya. Nah, sama-sama HP-nya yang di HP sebagian itu tidak ada file, di sini file penuh. Jadi kayak kalau khotbah itu sudah nggak pakai kertas ya, dia pakai HP itu saja. Nanti bisa dibesarkan gitu ya. Jadi tidak usah pakai kacamata gitu Ustaz. Tapi kalau tulisan itu harus pakai kacamata. Gitu. Nah ini ya. Jadi Rasulullah mengatakan faida ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya, berarti di balik kabar ini ada perintah. Maka lihatlah. Sekarang pertanyaan, bagaimana cara melihat? Maka Muhammadiyah cara melihatnya pakai kaidah amrun bisyai'in amrun biwasailihi. Ayo bareng-bareng. Amrun bisyai'in amrun biwasailihi. Perintah sesuatu itu berarti ada perintah sarana untuk lebih mudah untuk mengamalkan perintah. Jadi sarananya pakai apa perintahnya ini? Ya cukup dengan hisab gitu. Jadi ilmu hisab untuk mengetahui gerhana bulan hukumnya apa? Wajib. Karena apa? Karena tidak bisa sempurna kecuali dengan itu. Bu Sur, jam 8 melihat sama gerhana. Didelok ora ono. Pak Kuncoro jam 10 urung ono. Nah, Pak Salam santai aja, nanti kalau sudah waktunya kita lihat bareng-bareng. Loh kok ngerti? Ya ngerti aja. Duwe ilmu. Gitu ya. Nah, ilmunya dengan hitung. Nah, hitung itu adalah sarana atau wasilah. Jadi wasilah itu jangan dianggap wasilah. Itu nanti jadi wasilah. Nah, jadi wasilah untuk melihat itu penting melalui apa? Ilmu hisab. Maka ilmu hisab sudah diedarkan oleh maklumat PP Muhammadiyah. Nanti jam 10.30 sampai jam 2 ya malam. Jadi Ahad sampai Senin terjadi gerhana bulan. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Fad'ullaha wasallu. Maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah. Nah, sholatnya kapan? Ini sholatnya saat terjadi gerhana atau saat puncaknya atau saat mau akhir. Soalnya begini, ada kata-kata hatta yanjalia, sampai terang. Berarti kalau sholat dengan mulai awal gerhana, berarti sholat terus sampai terang. Padahal nanti ini 4 jam ngelumutin. Makanya ada yang ngambil jam 1, ada yang ngambil jam 1:30, biar tidak terlalu lama. Darussalam ngambil jam 11.30 nanti malam. Tidak apa-apa. Jadi kita sholat, saya lanjutkan sholat malam gitu aja. Terus sekarang ngantuk tidur pulang. Nah, ini hadisnya ya, hadisnya. Dasar syariknya sholat gerhana itu yang pertama berdasarkan hadis dari Aisyah ya. Dari Aisyah. Anna syamsa khosafat. Nah, itu pakai kho ya. Tapi di lain ini pakai kaf. Padahal kita sering mengatakan kalau gerhana matahari itu kusuf, kalau gerhana bulan khusuf, tapi ini ternyata anna syamsa khosafat. Matahari ya itu terjadi gerhana, ya gerhana matahari ya pada zaman Nabi, tapi pakai kho. Nah, sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholat kusuf atau khusuf itu ya untuk apa? Untuk gerhana matahari dan untuk gerhana bulan. Kedua-duanya itu sama istilahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau matahari kusuf pakai kaf, kalau gerhana bulan pakai khusuf. Nah, itu ya.
Nah, saat itu terjadi lalu Nabi memerintahkan munadian sholat, yaitu orang ya menyuruh orang untuk menyuruh as-sholatu jami'ah. Nah, gitu ya. Jadi sholat gerhana itu ada kata-kata as-sholatu jami'ah. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Kalau sholat tarawih ada enggak? Ya enggak ada. Makanya sering terjadi perdebatan. Ustaz, itu di Masjid Muhammadiyah kok pakai as-sholatu jami'ah? Ya, biar menang. Apa yang ngandani durung iso gitu ya. Jadi tidak perlu sholatu jami'ah. Yang sholat jami'ah itu apa? Sholat apa? Gerhana. Pakai as-sholatu jami'ah. Nah, dan tidak usah dijawab. As-sholatu jami'ah. Boleh. Kan gitu ya. Karena memang tidak ada. Karena ini urusan ibadah. Karena ibadah itu harus ada apa dalilnya. Jadi ketika menyuruh as-sholatu jami'ah tidak ada jawabannya boleh, tidak ada. Ustaz, di sebelah sana kok gitu? Ya sudah gitu. Maunya gitu. Fataqaddama fasalla arba'a raka'atin fi raka'atain wa arba'a sajadatin. Lalu Nabi salat 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Ini ya. Nah, ini hadisnya ya. Hadis tadi Ibnu Mas'ud tadi ya. Lalu bagaimana tata caranya? Ini yang penting ya, pelan-pelan ya. Tata caranya pertama ya, ada komando. Komando biasanya itu seorang penyeru, tapi kalau tidak ada cukup imamnya yang mengatakan as-sholatu jami'ah. Ya. Jadi nanti kalau menjadi imam kita mau ucap as-sholatu jami'ah. Jenengan jadi makmum perlu jawab enggak? Perlu jawab enggak? Tidak perlu. Mau jangan solole. Itu tambah-tambahan saja sebetulnya. Oke itu. Siap gitu ya. Siap komandan itu. Nah, cuma kita itu kan niape bareng-bareng itu senangane ora segera dimulai kalau tidak ada komando. Nah, komandonya akhirnya terus monggo kita sholat. Nah, gitu bareng-bareng ya. Nah, komando itu lalu dibahasa Arabkan as-sholatu jami'ah. Jadi dikiaskan dengan sholat gerhana. Jadi sholat tarawih yang melibatkan banyak orang itu dikiaskan dengan sholat gerhana. Padahal urusan ibadah itu tidak bisa kias. Al-kias ma'al farik batil. Kias dalam urusan yang berbeda itu tidak boleh. Makanya sholat itu tidak usah pakai sholatu jami'ah. Ini terutama majelis tabligh yang menyelenggarakan itu. Tidak usah ada sholatu jami'ah. Ya. Karena memang tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah saat sholat gerhana, di mana ada seorang yang mengatakan as-sholatu jami'ah atau imamnya as-sholatu jami'ah. Yang kedua, nah ini bacaannya dikeraskan. Bacaannya dikeraskan baik di waktu malam hari maupun di siang hari. Karena biasanya kalau siang hari itu kan sholatnya dibaca apa? Sir kan ya. Tapi kenapa sholat Jumat itu keras? Kenapa sholat Id itu dibaca keras? Nah, ya. Tapi kalau sholat duha, kalau sholat duha berjamaah itu misalnya itu dibaca keras atau sir? Kenapa kok nggak keras sekalian? Nah ini ya, ini. Nah, maka menetapkan suatu amalan terkait ibadah mardhah dibutuhkan dalil, gitu aja. Adakah dalilnya? Ya dicari nanti sampai ketemu. Nah khusus sholat gerhana itu dibaca keras, baik sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini ya jahara, jahara, baik khusuf maupun ini ya baik khusuf maupun
Ini kedua-duanya ada istilahnya. Khusuf itu sering kita terjemahkan salat gerhana bulan. Kalau kusuf sering kita terjemahkan gerhana matahari. Walaupun sebetulnya kedua-duanya ini istilah yang sama, yang identik gitu ya. Yang ketiga, lalu memulai salat. Bagaimana cara salatnya? Kita baca terjemahannya. Ini ada Mas Mahfud. Mahfud ya? Ya. Coba kita baca hadisnya. Sesuai hadis, kita tidak boleh mengarang-arang. Kelihatan Ibu? Dibaca Pak Adi? Nggak kelihatan? Padahal gede ya. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, pernah terjadi, dibuka aja di grup itu, tak kirimi, ibu-ibu ini sudah masuk grup. Di grupnya WA atau Telegram? Tak kirim di itu ya, grup WA ya. Yang belum masuk grup WA dimasukkan Bu. HP-nya lemot. Di tangan orang yang sama berbeda. Sudah saya kirim ya. Nah, bisa dilihat itu. Lumayan 3,6 megabit itu. Ya, yang 25 halaman ya, dibuka aja. Sudah ya, masuk ya. Dibuka di halaman berapa itu? Coba dibuka, di download yang paling bawah di grup Ngajimu HBT WA yang paling bawah. Sudah di download Bu? Halaman 15 ya. Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi. Lalu beliau keluar ke masjid. Berarti sholat gerhana itu disunahkan di mana? Di masjid atau di rumah? Ada. Ustaz, saya tak sholat gerhana sama istri saya di rumah saja. Sunnah Nabi, sholat gerhana itu di mana? Di masjid loh, ini ada kata masjid ya, di masjid. Ada Pak Adi, Ustaz, saya tak sama istri saya aja, sambil didik anak-anak saya sholat gerhana di rumah, boleh enggak? Boleh enggak? Ustaz, kan sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan di mana? Daripada sholat fardu. Nah, sholat gerhana itu hukumnya apa? Berarti di rumah itu lebih baik Ustaz. Boleh enggak ngomong gitu? Kenapa? Karena Nabi mengerjakan sholat gerhana itu di masjid. Ada Pak, kemarin ramai ya, sholat id saat COVID itu dianjurkan sholat id di mana? Di rumah gitu. Itu ramai itu ya, sempat ramai itu. Sholat id kok di rumah, nggak sah itu. Oh, Nabi nggak pernah mengerjakan sholat id di rumah. Ya karena ada COVID itu ya. Dianjurkan sholat di rumah masing-masing bersama keluarga. Gitu. Itu pun sama keluarga aja masih pakai jarak, apalagi pakai orang lain. Lanjut ya. Kemudian berdiri dan bertakbir. Ya. Dan orang-orang banyak berdiri bersaf di belakang beliau. Rasulullah membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang.
Kemudian bertakbir lalu rukuk yang lama. Rukuk yang lama itu maksudnya apa ya? Rukuk kok pakai yang lama itu. Padahal bacaannya rukuk jangan gimana? Subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim. Lama atau pendek itu? Tapi Nabi rukuknya lama itu. Berarti piye carane ngukur lamanya? Ya doa rukuk itu dibaca berulang sak kemenge apa ini? Gegere gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kalian jangan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, baca 10 kali. Nanti mau saya praktekkan, saya baca 10 kali. Di Masjid Darussalam. Monggo kalau mau di Darussalam nanti ya, jam 11 berangkat ya. Nanti rukuknya mau saya baca 11 kali bacaan. 10 kali bacaan doa rukuk. Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu lurus dan membaca yang panjang. Nah, membaca yang panjang itu menggunakan kata-kata faktara'a. Apa? Faktara'a. Nah, faktara'a ini Nabi membaca apa? Nah, ini ya. Nabi membaca apa? Kan tidak jelas itu. Faktara'a Rasulullah SAW qiraatan tawilatan. Nabi membaca dengan bacaan surat yang panjang lagi. Nah, ya, faktara'a. Ya, faktara'a. Nah, jadi tidak ada yang dibaca itu apa gitu ya. Nah, ya. Begitu pula di rakaat yang kedua ya, sampai apa? Wanjalatis samsu, sampai matahari terang. Jadi sholatnya itu dimulai sampai terangnya matahari. Iya, karena ini gerhana matahari kan ya. Nah, sampai terangnya gerhana. Berarti kalau gerhana bulan mulai saat terjadi gerhana bulan sampai terangnya bulan. Nah, nanti malam itu 4 jam. Kira-kira jangan kuat itu. Salat 2 rakaat 4 jam itu. Oh, salat malam yang 11 rakaat setengah jam sambate. Ini 2 rakaat 4 jam. Nah, maka kita pakai ayat fattaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah semampunya. La yukallifu nafsan. Nah, jadi bacaan surat semampunya. Semampu siapa? Saya mau tanya, semampu siapa? Semampu imam saya. Ane imamnya senang, jamaah tua-tua. Imamnya dolim itu. Rasa sepakat. Padahal sebaik-baik imam itu adalah ya menyesuaikan kemampuan makmum. Ada makmumnya tua-tua. Padahal salat gerhana itu dikongkon bacaannya panjang. Bingung ini imamnya ini. Apa kompromi? Ya diukur aja lah ya. Sampai terang, setelah terang baru Nabi memberikan apa? Memberikan khutbah, memberikan nasihat. Di antaranya adalah inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasafani li mauti ahadin wala li hayatihi. Nah, memahami hadis ini maka bahwa ada frase faktara'a qiraatan tawilatan. Ada kata-kata faktara'a qiraatan tawilatan. Dalam hadis ini sebagian terakhir di atas diinterpretasikan, maksudnya ditafsirkan, dipahami. Apa? Membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang. Surat Al-Fatihah dan surat yang kenapa kok ada surat Al-Fatihah? Ya, karena sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Maka harus ada Al-Fatihah.
Nah kan itu bacanya panjang. Nah Al-Fatihah itu panjang atau pendek? Kan pendek. Berarti yang panjang itu apa? Lalu dipahami ditambah surat lain yang panjang. Panjangnya diukur nanti waktu gerhananya itu ya. Itu cara memahami kata faktaro'a. Karena ini menurut fatwa tarjih ya. Karena fase pertama itu dipahami membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang, maka fase yang kedua maksudnya di bacaan ya, bukan rakaat, ruku ya. Ruku yang pertama menuju ruku yang kedua itu dalam rakaat yang pertama itu dipahami yang sama, membaca lagi Al-Fatihah dan surat yang panjang. Loh gitu tuh ada sebagian dai Muhammadiyah ya, bahwa bacaan yang kedua tidak perlu surat Al-Fatihah, cukup membaca surat. Alasannya apa? Karena di pertamanya sudah membaca Al-Fatihah. Loh gitu tuh ada. Kalau nggak percaya, buktikan aja nanti kalau ada di tempat lain salat selain yang didengarkan Muhammadiyah loh ya. Ngelak ngono carane. Nanti lah gitu. Ya. Jangan coba nanti kalau mau coba saya ingin tak sholat di tempat selain Muhammadiyah. Lalu gerhananya gimana? Ngelak ngeten. Di bacaan kedua tanpa surat Al-Fatihah. Nah kok beda? Ya ini pemahaman yang dipahami oleh Muhammadiyah terkait dengan kata-kata faktaro'a tadi. Sehingga pada rakaat pertama, dalam rakaat pertama dibaca Al-Fatihah dan surat panjang, berdiri kedua dalam rakaat pertama juga dibaca Al-Fatihah dan surat yang panjang. Surat yang panjang itu apa? Ya minimal juz amma yang awal-awal itu ya, amma yatasaalun, an-naba, an-naziat itu ya. Nah itu ya, itu cara memahami di sini. Dan ini boleh beda, ya, boleh beda itu maksudnya kemungkinan ada yang memahami beda. Nah kalau fatwa tarjih memahami seperti itu. Setelah selesai salat, apa yang dilakukan? Imam berdiri, sementara para jamaah masih duduk. Jadi jamaah dianjurkan tetap duduk di tempat, jangan langsung pulang. Untuk apa? Mendengarkan khutbah. Berarti khutbah itu menjadi bagian rukun daripada sholat gerhana. Termasuk sholat id sama. Enggak kok nongone nanti bonsare ku lagi munggah makmume wis pating mulih. Nah, ini tugas pencerahan para panitia itu terus menyampaikan, bentuknya selebaran ada tata cara sholat id. Disebutkan ada selebaran ya, gitu ya, biar paham ya, bahwa khutbah itu menjadi bagian dari rukun sholat seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau jangan tidak mengikuti khutbah Jumatnya, sholat Jumatnya sah enggak? Ada sebagian mengatakan tetap sah tetapi tidak sempurna. Tapi ada ulama mengatakan tidak sah. Makanya dianjurkan jangan sampai telat. Ya. Nah, kalau Nabi gimana? Nabi itu sebelum khutbah sudah berada di tempat, karena yang khutbah Nabi gitu ya. Lama ada Nabi tidak ada yang berani khutbah lain. Kan gitu ya. Tidak ada kasus apa Umar khutbah Jumat Nabi mendengarkan, tidak ada gitu. Nah, ini ya. Ini yang di fatwa Muhammadiyah ya. Kelihatan enggak? Kalau yang download itu diginikan aja nanti ya. Nah, diginikan aja ya. Nah, di zoom ya. Nah, jadi takbir, rukuk, takbir lagi, rukuk, sujud ya, terus berdiri.
Maksudnya setelah ini diulang lagi gitu ya. Jadi 2 rakaat ya. Maksudnya setelah nomor ini mengulangi lagi gitu ya. Nah, setelah ini kan lagi. Nah, setelah yang kedua, setelah ini baru duduk tahiyat. Nah, itu maksudnya gitu. Makanya ini kan dikumpulkan jadi satu, itu maksudnya setelah ini ngulangi lagi seperti 1 sampai 11, kemudian apa 13, 14. Begitu caranya ya. Yes, jangan apa mengikuti imam saja gitu ya. Kalau imamnya salah, nah ini hikmah peristiwa ya, sebagai salah satu di antara tanda-tanda Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah mempunyai kehendak. Allah mempunyai kehendak. Dan kehendak Allah itu agar ya hamba-hambanya paham dengan kehendaknya. Nah, cuma sering kita pahami bahwa gerhana bulan itu seolah-olah Allah yang menakut-nakuti kita. Nah, padahal sebetulnya kan tidak itu ya. Nah, tapi itu fenomena sains ya. Yang ketiga, sebagai bukti kalau manusia itu sangat membutuhkan pertolongan Allah ya. Nah, ini yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini sering dijadikan sebagai kajian bahwa di antaranya peristiwa gerhana yang terjadi di akhir zaman itu menunjukkan bahwa apa? Kiamat sudah semakin dekat gitu ya. Ya karena ini ya. Karena ayat ini dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat ya. Yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya tentang kapan hari kiamat. Wa khosafal qamar. Nah, apa? Wa khosafal qamar. Wa jumi'as syamsu wal qamar. Wa khosafal qamar. Maksudnya matahari bulan sudah gelap, maksudnya terjadi gerhana. Wa jumi'as syamsu wal qamar. Matahari dan bulan bertemu dalam satu titik yang sering kita sebut dengan konjungsi itu ya. Sebetulnya ini peristiwa alam ya, sains yang dulu diterjemahkan begitu. Nah, sikap kita apa yang kita lakukan? Yang pertama, tetap memiliki rasa takut kepada Allah, memikirkan akan siksaan kepada Allah, bahwasanya Allah itu luar biasa ya. Melakukan salat gerhana ya. Yang keempat, melakukan berbagai amal soleh, diantaranya adalah berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Dan yang kelima, selalu beristighfar ya. Karena Rasulullah SAW, fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Kalau kalian melihat peristiwa itu, hendaklah mengingat Allah, bertakbir, salat dan bersedekah. Maka ketika salat gerhana, jangan dianjurkan untuk bersedekah. Sedekahnya kemana? Ya kotak-kotak masjid itu maksudnya ya, cukup. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan? Monggo Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syaratnya kita harus jamaah. Ya. Dan ada kunjungannya untuk ada khutbah. Ada apa? Khutbah. Iya, khutbah. Padahal mungkin tidak semua masjid melaksanakan sholat jamaah tadi. Tidak semua masjid kan? Enggak. Padahal waktu itu kita waktu di suatu daerah tidak ada semua masjid yang melaksanakan. Padahal kita sendiri ingin melaksanakan. Iya. Apakah solusi kita apa di masjid kita bisa tanpa kita menghubungkan? Kita apa? Menghubungkan. Apa? Tidak sholat. Oh, tidak sholat. Ya kalau karena ini kan harus berjamaah gitu ya. Kalau berjamaah, ternyata di suatu tempat itu tidak ada yang berjamaah. Ya gimana gitu ya. Gimana tidak ada. Nah, karena ini sunnah gitu ya, sunnah. Kecuali wajib. Kalau wajib di tempat itu tidak ada yang sholat, ya harus cari tempat yang ada. Cari pokoknya gitu. Karena ini sunnah. Tapi ini kan sunnah yang tidak
disia-siakan oleh Nabi, maka hendaklah jika di tempat lain ada, ya kita berusaha untuk datang. Nah, dari mana? Dari kabar-kabari tadi melalui grup WA. Nah, di Darussalam nanti jam 11 ya, di Al-Fadri jam 1. Nah, monggo itu sudah ada info sehingga nanti jangan tinggal alarm aja. Ya. Kalau di Darussalam nanti imamnya saya yang khutbah Pak Nurul Yakin. Monggo sesekali lah kangen-kangenan sama saya sholatnya. Nanti tak coba sholatnya agak panjang di rukuk dan sujudnya. Oh gitu tata caranya. Coba di grup itu dibuka lagi. Di grup tadi dibuka, lalu ya. Nah, kalau sholatnya itu dilakukan jam 3 itu kan justru tidak. Kan sudah selesai itu. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Ini ya. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca doa iftitah dulu. Ya. Lalu membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat Al-Qur'an. Karena ini berjamaah, maka jangan cukup membaca iftitah. Sementara bacaan suratnya dan bacaan Al-Fatihahnya cukup mendengarkan imam. Nah, setelah itu rukuk, lalu membaca doa rukuk. Bangkit dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat Al-Quran lagi. Karena ini jamaah, jangan ngikuti imam. Karena sholat gerhana itu berjamaah, tidak sendirian. Nah, setelah itu rukuk, bangkit rukuk, membaca i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu kita sujud, lalu duduk di antara dua sujud dengan duduk apa ini? Iftirasi ya. Lalu kita sujud lagi, terus bangkit melakukan gerakan yang sama di rakaat yang kedua. Sampai sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian membaca salam. Ya. Nah, usai sholat berjamaah, khatib berkhutbah. Berapa kali khutbahnya? 1 kali. Ya, karena tidak ada keterangan 2 kali, maka al aslu fil kalami al haqiqah. Asal dalam ucapan itu ya yang dipahami yang pertama. Karena tidak ada keterangan Nabi itu khutbah 2 kali, maka khutbahnya cukup sekali. Tidak ada khutbah 2 kali. Ya. Gitu ya. Nah, ada lagi yang mau tanya? Monggo ya. Nanti rawuh bareng-bareng bersama jamaah ya. Sholat gerhana bulan. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti sambil dibaca makalah itu, kalau tidak paham nanti ditanyakan aja di grup, tidak apa-apa. Kan grup ngajimu itu kan memang untuk ini ya. Di samping itu materi-materi saya tambah biar tidak hanya sifatnya kajian ini, sehingga kalau ada masalah-masalah bisa ditanyakan, sehingga kita nanti berusaha untuk memberikan jawaban yang bisa kita jawab.
Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallahu ya ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.